Besti, pelukan seorang kakak itu harusnya jadi benteng paling kuat buat adiknya kan? Tempat paling aman di dunia. Tapi gimana kalau sebuah pelukan justru jadi saksi bisu dari sebuah kejahatan yang begitu keji? Sebuah pelukan terakhir yang membeku dalam waktu di tepi jurang yang gelap, yang menyimpan sebuah rahasia mengerikan selama 4 bulan. Halo Besti, ketemu lagi sama Mama Hesa di Dimensi Mama Hesa. Hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk menelusuri sebuah kisah yang benar-benar mengiris hati. Kisah ini datang dari sebuah desa yang tenang di pesisir barat Lampung. Tempat yang harusnya jadi surga buat anak-anak bermain, tapi malah jadi panggung dari sebuah tragedi. Ini adalah kisah tentang Arjuna Tauladan, 8 tahun, dan adiknya Khalifah Hairunisa 4 tahun. Dua malaikat kecil dari pasangan Firmansyah dan Penti Anasari yang cerita hidupnya harus berakhir dengan cara yang gak pernah bisa kita bayangkan. Bayangin ya Bes, hari itu Rabu 14 Mei 2025 sekitar jam 2 siang, matahari lagi terik-teriknya. Arjuna dan Khalifah seperti anak-anak lainnya yang polos dan penuh rasa ingin tahu. Pamit ke orang tua mereka, tujuannya sederhana banget. Mau cari buah durian yang jatuh di kebun dekat rumah mereka. Sebuah pamit yang terdengar biasa, sebuah permintaan izin yang ternyata menjadi kalimat terakhir yang didengar oleh kedua orang tua mereka. Ini kayak anak kita kalau pamit, "Mah, aku boleh main kan?" Pasti kita bilang, "Iya nak, tapi jangan jauh-jauh ya nak. Sebelum kalian pulang, mesti harus ingat waktu kan nak?" "Oke mah," jawab anak dua tersebut. Kita gak pernah menyangka kalau sebelum maghrib itu gak akan pernah datang. Sebuah kepolosan masa kecil yang direnggut dengan begitu brutal di tengah kebun yang seharusnya menjadi tempat mereka bermain dengan tawa. Jam 5 sore lewat, tapi dua anak itu belum juga kelihatan batang hidungnya. Awalnya mungkin orang tuanya mikir, mungkin mereka lagi keasikan main. Tapi seiring langit yang mulai gelap, rasa cemas itu mulai merayap. Ini perasaan yang semua ibu tahu ya Bes ya. Jantung rasa kayak lagi dari maraton di dalam dada. Cemas yang bikin perut melilit. Akhirnya sekitar jam 5 sore, orang tua mereka gak bisa nahan lagi. Rasa khawatir itu terlalu besar untuk dipendam, sehingga mereka memutuskan untuk melapor dan memulai pencarian. Kabar hilangnya Arjuna dan Khalifah menyebar cepat. Di desa yang erat seperti itu, satu keluarga yang berduka adalah duka seluruh desa. Ini bukan lagi cuma urusan satu keluarga, tapi satu desa. Sekitar jam 7 malam, puluhan bahkan ratusan warga dusun Bal Langgar Pekon Batu Raja ikut turun tangan. Mereka menyisiri kebun hutan, setiap jengkal tanah yang mungkin dilewati anak-anak itu. Suara mereka memanggil-manggil nama Arjuna dan Khalifah, tapi yang menjawab hanya sunyi malam yang mencekam. Dan akhirnya, sekitar jam setengah 11 malam, di tepi sebuah jurang sekitar 300 meter dari rumah mereka, pencarian itu berakhir. Tapi bukan dengan kelegaan. Warga menemukan mereka, Arjuna dan Khalifah ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dan yang paling membuat semua orang runtuh, mereka ditemukan dalam posisi saling berpelukan. Sang kakak Arjuna seolah-olah di detik terakhir hidupnya masih berusaha melindungi adiknya. Pelukan itu menjadi momen terakhir dari kasih sayangnya. Tubuh kecil mereka ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, penuh dengan luka akibat sabetan senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Bahkan beberapa bagian tubuhnya hancur dan tidak utuh lagi. Malam itu, desa Batu Raja tidak tidur. Bukan karena suara jangkrik, tapi karena tangisan dan duka yang begitu pekat. Polisi dan Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung segera turun tangan. Jasad kedua anak malang itu dievakuasi
ke rumah sakit unit Hairum Muhammad Thohir sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk proses otopsi mendalam. TKP di tepi jurang itu seperti sebuah puzzle yang mengerikan. Mereka menemukan barang-barang bukti, sebilah golok berukuran kurang lebih 30 cm, potongan kayu, dan beberapa potongan pakaian dan sandal. Pertanyaan besar pun muncul, ini milik siapa? Milik korban atau milik si pelaku? Penyelidikan dimulai, tapi rasanya seperti menabrak tembok. Berhari-hari jadi berminggu-minggu, berminggu-minggu jadi berbulan-bulan. Polisi memeriksa lebih dari 20 orang saksi, tapi tidak ada satupun yang melihat kejadiannya. Lokasi pembunuhan yang sangat jarang dimasuki oleh orang asing menjadi kendala utama, karena hanya warga setempat saja yang bisanya beraktivitas di kebun itu. Sempat ada dugaan motifnya adalah dendam lama. Dari keterangan ibu korban terungkap bahwa keluarganya pernah berkonflik dengan salah satu tetangga terkait masalah pengambilan kopi pada tahun 2021. Tapi, apakah semasalah itu sampai harus membunuh 2 anak kecil dengan begitu sadis? Rasanya kok janggal, logikanya nggak sampai bes ya. 4 bulan loh bes, 4 bulan. Keluarga korban hidup dalam ketidakpastian dan kesedihan yang tak berujung sampai akhirnya ada satu titik terang kecil. Tim penyidik yang bahkan melibatkan tim laboratorium forensik dari Mabes Polri menemukan sepasang anting di sebuah gubuk. Sekitar 50 meter dari lokasi penemuan jasad, anting itu diduga kuat adalah milik si kecil Khalifah. Ini petunjuk kecil, tapi di tengah kegelapan secerah cahaya sekecil apapun itu sangat berarti. Di saat yang sama, dari puluhan saksi yang diperiksa, kecurigaan polisi mulai mengerucut pada satu nama. Seorang pemuda yang keterangannya selalu berubah-ubah dan tidak konsisten saat diperiksa. Dan setelah 4 bulan yang panjang dan melelahkan, misteri ini akhirnya punya nama. Eka Setia alias E dan S. Usianya baru 19 tahun, profesinya mahasiswa dan statusnya tetangga korban. Dia ditangkap di rumahnya sendiri di desa yang sama pada Jumat siang itu tanpa perlawanan sedikit pun. Monster yang mereka cari selama ini ternyata nggak datang dari hutan belantara. Dia ada di antara mereka. Mungkin ikut berduka, mungkin ikut mencari, sambil menyimpan rahasia paling busuk dan di dalam hatinya. Besti, bagian ini yang paling berat buat Mama Hesa ceritain. Kenapa Eka Setia melakukan ini? Apa motifnya? Dendam soal kopi? Ternyata bukan. Hasil otopsi dan penyidikan akhirnya mengungkap sebuah fakta yang lebih gelap, lebih keji daripada pembunuhan itu sendiri. Ternyata sebelum dihabisi, korban perempuan si kecil Khalifah yang berusia 4 tahun mengalami kekerasan seksual. Ini yang paling menghancurkan. Ini bukan lagi soal dendam, ini adalah kejahatan predator yang paling menjijikkan. Jadi kemungkinan besar Arjuna sang kakak dibunuh karena dia menjadi saksi dari perbuatan keji pelaku terhadap adiknya. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh anak seusianya. Pelukan terakhir itu mungkin adalah usaha terakhir Arjuna untuk menarik adiknya, untuk melindungi dari monster yang ada di depan mereka. Dia gugur sebagai pahlawan cilik yang mencoba melindungi kehormatan adiknya sampai napas terakhirnya. Ya Tuhan, anak sekecil itu harus menanggung beban sebesar itu. Kasus ini sudah terungkap. Pelakunya sudah ditangkap dan akan menerima hukuman yang setimpal. Tapi luka yang ditinggalkan akan selamanya ada di hati keluarga dan kita semua. Pelukan Arjuna dan Khalifah menjadi simbol abadi best. Simbol cinta seorang kakak yang tak terbatas, tapi juga pengingat pahit bagi kita semua, pengingat bahwa kejahatan yang paling mengerikan bisa bersembunyi di balik senyum paling ramah sekalipun.
Kisah ini mengajarkan kita untuk nggak pernah lengah, untuk lebih peduli sama lingkungan sekitar kita, untuk lebih peka sama gerak-gerik yang mencurigakan, dan yang terpenting, untuk selalu mengajarkan anak-anak kita tentang sentuhan aman, dan untuk berani bicara kalau ada yang membuat mereka tidak nyaman. Keamanan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama, Bes. Bukan cuma tanggung jawab orang tuanya, tapi tanggung jawab kita sebagai satu komunitas, sebagai satu masyarakat. Kisah Arjuna dan Khalifah ini meninggalkan luka yang dalam, tapi juga pelajaran yang sangat berharga. Menurut saya, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat biar kejadian seperti ini nggak terulang lagi? Apa peran komunitas dalam pelindung anak-anak kita? Mama Hesa tunggu cerita dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang positif untuk membangun kesadaran bersama. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Subscribe channel Dimensi Mama Hesa dan nyalakan loncengnya biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan jaga orang-orang yang kalian sayangi dalam lingkungan sehari-hari. Dadah, Bes.